Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat al-ahwat, hari ini kita sudah memasuki tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Bulan yang sangat diistimewakan. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terdapat satu peristiwa besar, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Sahabat al-Ahwan, 27 Rajab tentu bukan sekedar tanggal, tapi peristiwa langit yang mengubah arah bumi. Di saat manusia tertidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk datang ke istana dunia, tapi ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, langit pernah terbuka untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pertanyaannya, apakah hari ini hati kita terbuka untuk melaksanakan ibadah sholat? Sahabat al-Ahwat, Isra Mi'raj adalah merupakan undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj terjadi saat Nabi sedang terpuruk. Nabi sedang berada di posisi sangat terpukul, sangat sedih. Bukan tanpa alasan. Kenapa? Beliau ditinggalkan istrinya. Beliau kehilangan pamannya. Bahkan yang lebih tragis lagi, beliau ditolak dakwahnya oleh kaum kafir Quraisy, dicemooh, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Namun ternyata ketika bumi menolak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, justru langit memeluknya. Justru Allah memberikan hadiah. Justru Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberikan pesan kuat bagi kita bahwa jika kita dihadapkan dengan situasi sulit, tekanan ekonomi, intimidasi, dan berada di lingkungan orang-orang yang membenci kita, maka pesan daripada peringatan Isra Mi'raj ini, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dunia menjatuhkan kita, jika dunia menghina kita, jika dunia merendahkan kita, maka sholatlah. Karena sholat akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi semakin lebih mulia. Bahkan Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Karena apa? Sesungguhnya orang yang bertawakal, sesungguhnya orang yang sabar, sesungguhnya orang yang kembali kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat, maka insya Allah derajatnya akan semakin lebih mulia di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Sahabat al-Ahwan yang dirahmati Allah, salat adalah merupakan hadiah dari Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat manusia di dunia. Dari sekian banyak perintah agama dan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya salat saja yang tidak diturunkan ke bumi. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput langsung oleh Allah untuk menerima hadiah, yaitu salat 5 waktu. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi saat ini? Sungguh sangat ironis sekali. Kita bangga dengan jabatan, kita kejar harta, kita kejar posisi, sampai pada akhirnya karena kesibukan dunia, sholat pun ditinggalkan. Padahal sholat itu adalah merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sahabat al-Ahwat, ada satu pertanyaan. Kenapa hidup kita terasa berat? Hati merasa gelisah, rizki terasa sempit. Ternyata jawabannya cukup sederhana. Karena sholat hanya dijadikan rutinitas saja, bukan perjumpaan dengan Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya. Bagi orang-orang yang beriman, sholat dijadikanlah sebagai perjumpaannya dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya. Namun bagi mereka yang belum kuat imannya, sholat hanyalah sebagai rutinitas tanpa makna. Dan sholat yang dilakukan tanpa khusyuk
itu hanyalah gerakan jasad, gerakan fisik tanpa kehadiran ruh. Sedangkan sholat itu adalah bersatunya jasad dan ruh, taat, patuh, dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan sholat kita, tapi kitalah yang membutuhkan sholat. Sahabat Al-Ahwan yang dirahmati Allah, mari jadikan sholat sebagai jalan pulang dalam menghadapi persoalan dan problematika kehidupan apapun. Jika ingin hidup tenang, Allah telah memberikan solusi. Perbaiki sholat kita. Bukan hanya bacaan, bukan hanya gerakan, termasuk di dalamnya adalah akhlak, etika ketika melaksanakan ibadah sholat. Jika ingin bahagia dan selamat, hidupkan sholat. Jika ingin anak-anak lurus jalannya, ajarkan sholat sejak dini. Karena sesungguhnya sholat itu bukan beban, tapi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Sahabat Allah, sholat bukanlah kewajiban yang memberatkan, tapi sholat adalah tali langit yang menguatkan kita. Isra Mi'raj sudah berlalu, tapi panggilan sholat masih terdengar jelas oleh telinga kita 5 kali dalam sehari. Jangan tunggu sakit untuk sujud, jangan tunggu tua untuk taat, jangan tunggu ajal untuk kembali. Sebelum kita diangkat dari dunia, angkatlah diri kita dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa istiqomah menjaga dan memelihara sholat. Karena sholatlah yang kelak pertama kali dihisab, ditanyakan di akhirat nanti. Allah berfirman di dalam Quran surah Toha 14, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Terima kasih. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.